Saya selalu saja setuju kepada pernyataan seseorang yang mengatakan bekerjalah pada sebuah perusahaan atau sebuah tempat yang memang memiliki banyak hal yang positif. Nah, saya pribadi selalu bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat yang memiliki produk yang bagus atau jasa yang bagus atau produk yang berkualitas, jasa yang berkualitas untuk dipasarkan ke masyarakat atau untuk ditawarkan ke masyarakat. Misalnya, Anda bekerja pada sebuah media, baik itu media elektronik, media cetak, media online, ya. Anda harus memastikan kepada diri Anda sendiri bahwa media tempat Anda bekerja itu merupakan media yang bagus, media yang berkualitas. Paling tidak bagi Anda sendiri, ya, terlebih dahulu, karena Anda yang akan bekerja di dalamnya. Kalau Anda di bagian marketingnya, maka Anda yang akan menjualnya, menawarkan media itu kepada masyarakat, entah untuk memasang iklan atau untuk bekerja sama dan lain-lain. Jadi pastikan dulu produknya. Semisal Anda memutuskan untuk bekerja di, katakanlah, event organizer atau wedding organizer, misal, Anda pastikan terlebih dahulu bagaimana kualitas dari event organizer itu atau wedding organizer itu. Terlebih, sekali lagi, jika Anda bekerja di bagian marketing, maka Anda harus bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan calon klien untuk menggunakan jasa I.O. atau wedding organizer yang tempat Anda bekerja. Nah, kalau Anda merasa bahwa I.O. ini bagus, wedding organizer ini ternyata setelah dipelajari keren loh, baik SDM-nya, baik cara bekerjanya, baik atmosfer saat berada di kantor ataupun berada di lapangan, maka ketika Anda memutuskan atau menilai bahwa hal itu baik, maka Anda akan lebih mudah untuk memasarkannya. Ketika Anda bekerja di hotel misalnya, Anda pastikan hotel itu baik, hotel itu berkualitas, ya. Jadi ketika Anda berada di bagian marketing untuk menjualnya, Anda tidak terlalu punya kendala atau memiliki kesulitan, ya. Demikian juga jika Anda bekerja atau mencoba jualan online atau jualan produk, ya. Sekarang kan zamannya online. Anda jualan online, Anda pastikan terlebih dahulu produk itu bagus atau tidak. Setidaknya bagi Anda, bagi saya, menurut saya, ketika saya menjual atau menawarkan produk apapun itu, saya wajib mengkonsumsinya. Ketika saya memutuskan untuk bekerja di media elektronik misalnya atau radio, maka saya harus ikut mendengarkannya. Ketika saya misalnya jadi tukang bakso, selain saya menyediakan atau menawarkan atau menyuguhkan bakso ke
para pembeli, saya pun wajib ikut mencicipi, ikut makan, ikut mengkonsumsi bakso itu. Karena ada juga, saya curiga, ketika ada pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dia memproduksi suatu jajanan, lalu dikasih pewarna, dia jual ke anak-anak, anak SD katakanlah demikian. Nah, dia tidak mengkonsumsi jajanan yang dia tawarkan ke anak-anak SD. Saya tidak seperti itu. Ketika saya bekerja di satu perusahaan menawarkan produk atau menawarkan jasa, minimal saya juga ikut menikmati atau mencicipi atau menggunakan produk itu. Misalnya saya ditantang orang pun untuk memakai produk yang saya jual, saya siap begitu. Dunia marketing adalah dunia yang sangat menyenangkan, asalkan saya sudah mendapatkan produk yang saya anggap bagus dan saya punya gambaran, punya strategi akan kemana produk atau jasa ini dibawa, itu akan menyenangkan. Product knowledge kita juga harus tahu. Misalnya Anda bekerja di radio, ketika Anda datang ke orang menawarkan radio Anda kepada orang itu agar orang tersebut pasang iklan di radio Anda, maka Anda harus tahu betul radio seperti apa yang Anda tawarkan. Anda bisa saja menerima 1001 pertanyaan dari orang itu, dan itu sah-sah saja. Nah, tugas Anda tinggal menjawab. Jika dia punya 1-2 pertanyaan dan Anda tidak bisa menjawab, akan terasa lucu ya. Demikian juga dengan event organizer atau wedding organizer. Anda harus kenali betul jasa Anda, produk Anda. Setelah Anda kenali betul, Anda pikirkan ini bagus atau tidak. Karena kalau kita bicara tentang media, banyak media di luar sana, beragam, macam-macam, dengan keunggulan masing-masing. Demikian juga dengan event organizer atau wedding organizer, misalnya di luar sana banyak sekali IO atau WO bertebaran di mana-mana. Demikian juga misalnya dengan makeup artist di satu kota saja, ambil contoh, itu banyak sekali orang yang berprofesi atau mengaku-ngaku sebagai makeup artist. Belum lama ini ada kasus seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dokter kecantikan, dan dia punya cara untuk menggait masyarakat, konsumen. Akhirnya masyarakat datang kepadanya, dan akhirnya terungkap bahwa dia adalah dokter kecantikan abal-abal. Demikian juga dengan makeup artist gitu. Di luar sana banyak sekali makeup artist. Kalau sertifikat atau hal-hal seperti itu zaman sekarang bisa dipalsukan. Jadi Anda yang ingin menggunakan jasa makeup artist tidak perlu terburu-buru. Anda cari tahu dulu siapa orangnya, lalu untuk melihat track recordnya bisa masuk ke Instagramnya atau ke Facebook atau ke YouTube yang yang dimiliki oleh makeup artist itu. Demikian juga dengan wedding organizer, Anda harus merasa nyaman dulu. Ketika Anda merasa nyaman dan Anda memutuskan ini dia wedding organizer yang tepat, ya sudah, Anda bisa berjalan dengan lebih enak. Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, memang tidak mudah ya. Sebenarnya bukan sekarang saja cari kerja susah, udah lama lah.
yang namanya cari kerja itu susah. Bisa saja situasinya Anda masuk ke sebuah perusahaan di mana perusahaan itu memasarkan produk yang sama sekali tidak Anda sukai, yang sama sekali Anda merasa sulit untuk memasarkannya. Tapi ya itu tergantung ke pribadi Anda, apakah Anda mau belajar atau cari perusahaan lain yang memang memiliki produk atau jasa yang Anda sukai. Persaingan luar biasa ketat. Persaingan di dunia media luar biasa ketat, baik radio, televisi, cetak, online, terlebih lagi masyarakat bebas untuk menentukan radio mana yang ingin dia dengar, media cetak mana yang ingin dia baca, atau online mana yang ingin dia klik, ya. Jadi tugas yang menarik, tugas yang seru untuk tim dari perusahaan itu bagaimana bisa melakukan strategi marketing agar medianya menjadi pilihan untuk masyarakat, untuk menyimak beritanya, untuk menikmati hiburannya, untuk pasang iklan di dalamnya. Zaman sekarang juga gampang-gampang susah untuk bisa mendapatkan klien, tapi saya pernah baca bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah kita mendorong atau memasukkan tanda kutip produk kita ke semua peluang, baik lewat email, lewat medsos, lewat iklan, ya, billboard, atau lewat media pun ada, seperti yang saya katakan tadi, media elektronik, media cetak, media online, dan lain-lain. Atau bisa juga strategi misalnya menggelar event, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tetap waspada, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Lalu ya banyak hal, ya. Hampir di penghujung tahun 2020. Tahun 2020 ini memang tahun yang menarik. Tahun yang penuh dengan drama. Tahun yang berlika-liku. Tapi ya kembali lagi, bagaimana bagaimana Anda menghadapinya, meresponnya. Banyak kejadian, ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam terjadi. Fokus kita adalah tidak hanya mengetahui atau mendengar atau membaca kejadian itu atau merasakan kejadian itu, tapi bagaimana kita merespon. Ada kejadian ini, bagaimana kita merespon? Ada kejadian ini, bagaimana kita merespon? Ya, jadi cara kita merespon itu yang saya terapkan, gitu. Ketika saya bekerja di satu perusahaan A, dan ada satu hal yang bagi saya pribadi harus beralih ke perusahaan B, lalu ke perusahaan C, lalu ke perusahaan D. Itu adalah bagaimana kita merespon.